Target market sudah ada, jadi tentuin aja. Dari marketing kit kita tanya, pasti udah dapat, Bu. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel yang membahas tentang selling dan marketing bersama Coach Antonius Arif. Nah, saat ini sudah ada bersama dengan kita, Coach Arif ya. Kita kali ini mau bahas pertanyaan yang datang dari salah seorang sahabat sales ya, yang dilayangkan ke YouTube channel kita. Oke, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah bersama saya Coach Arif. Halo Coach. Hai. Ya, nah ini pertanyaan yang datang dari sahabat sales. Ya. Ilham bertanya, Coach, saya sales mobil baru. Jadi seorang sales mobil ya, sudah menonton video Coach lumayan banyak. Wah, terima kasih banyak nih ya, sahabat sales Ilham ya. Tapi yang saya masih bingung mengenai target market yang tepat. Saya sudah membuat data pekerjaan orang-orang yang ingin dikunjungi. Jadi sudah dibuat list database-nya nih Coach. Masalahnya bagaimana cara menentukan target pasar yang tepat untuk mobil? Nah, itu dulu nih, satu dulu pertanyaan nih Coach. Sebenarnya gampang loh sebenarnya. Kalau di perusahaan mobil biasanya, pengalaman saya, mereka tuh sudah punya yang namanya sales playbook sih, Bu. Atau marketing kit mereka udah punya. Jadi misalkan produk tertentu, ini cocoknya untuk siapa, itu mereka sudah buat sih, Bu. Biasanya prinsipal atau ATPM-nya udah buat dia. Jadi tugas kita adalah hanya ngikutin ini targetnya kemana, arah marketnya kemana, itu diikutin aja sih. Berarti sudah ada ya? Sebenarnya udah ada. Misalkan saya ambil contoh, misalkan mobil merek tertentu, misalkan gitu ya, mobil merek tertentu, oh dia segmennya dibuat untuk ngangkut barang. Oh berarti target marketnya orang pasar. Oh barang tertentu, mobil mahal tertentu, oh itu target marketnya adalah eksekutif muda yang suka main golf. Itu ada, sudah ditentukan dulu Bu, jadi dari awal. Jadi setiap produk tuh sudah punya. Bahkan kayak contoh mobil tertentu gitu ya. Jadi mereka sudah dari awal sudah ditentukan target market. Jadi kalau ditanya target market dari mana kalau jualan mobil, saya cuma jawabnya cuma satu. Gampang. Cari marketing kitnya. Karena marketing kitnya akan menjawab semua hal. Karena ngapain kita susah-susah menentukan target market? Karena kita nggak tahu untuk menciptakan produk itu untuk apa gitu kan. Ya balik lagi ke target marketnya apa, segmennya apa AB, atau segmennya CD, atau segmennya apa, berapa budget, berapa pengeluaran untuk laki-laki dan perempuan, mendingan silakan aja dieksekusi. Saya ambil contoh lah, Brio deh, kayak mobil Honda Brio. Honda Brio target marketnya siapa sih? Kalau nggak wanita yang masih muda, remaja, atau pria yang anak-anak remaja, yang bapaknya kaya, dia pengen punya mobil, misalkan kayak gitu. Jadi maksud saya, target market sudah ada, jadi tentuin aja. Dari marketing kit kita tanya, pasti udah dapat, Bu. Oh, berarti tinggal ditanyakan aja gitu ya? Harusnya. Jadi maksudnya nggak perlu susah. Kecuali misalkan kayak mobil Cina gitu. Mungkin, saya nggak tahu. Kalau mungkin mobil Cina, mungkin aja. Karena pengalaman saya dulu pernah bekerja di perusahaan Cina, biasanya nggak ada data lengkap itu sih. Biasanya. Jadi kalau mama saya akan melihat produk seperti ini cocoknya untuk siapa. Misalkan orang yang produknya fokus mindednya adalah hemat, ya berarti cari mobil yang hemat bahan bakar gitu loh. Balik lagi, mobil ini target marketnya ke siapa? Berarti perlu juga kalau misalnya produk. Makanya kalau saya biasa suka, saya perlu akan nanya kepada mereka adalah apa kriteria yang paling penting dalam memilih sebuah produk. Saya akan tanya gitu, apa kriteria yang penting buat Bapak dalam memutuskan. Nah, saya akan menerjemahkan setiap kriteria yang penting itu cocoknya ke produk yang mana gitu loh, Bu. Itu yang paling sederhana sih. Jadi bukan hal yang sulit. Jadi maksudnya gini, kita kan nggak mungkin misalkan mobil Mercy gitu ya, mobil Mercy saya paksakan ke pasar kan nggak mungkin, Bu. Jadi kan target marketnya dulu, jadi tentukan target market. Kan lucu juga ya mobil Mercy, ya walaupun mungkin bisa mobil ada pickupnya, tapi kan nggak mungkin mobil itu buat taruh buat barang itu. Misalkan contoh deh,
kayak mobil pick up. Karena ada pick up yang buat pertambangan kan beda lagi, Bu. Dia punya mobil pick up lagi ada. Mobilnya rata-rata bannya tinggi, alasannya karena untuk safety dan sebagainya. Jadi tipe tertentu udah ditentukan target marketnya kemana sih, Bu, satu produk. Jadi nggak mungkin sembarangan. Sebenarnya lebih mudah ya. berarti. Sebenarnya kalau target market sih mudah sih sebenarnya. Ikutin aja marketing kit, pasti selamat. Pasti selamat, oke. Nah ini pertanyaan berikutnya juga nih, gimana sih katanya mendekati calon customer? Contohnya dokter, karena dokter itu kan orang sibuk. Nah kalau mama dokter, paling gampang sederhana, dokter itu biasanya suka nongkrong di mana? Ya dong, dokter tuh sesibuk-sibuknya dokter, pasti ada masa waktu dia lagi santai. Jadi misalkan ambil contoh, kalau misalkan dokter bisa saja kita kerjasama dengan perawat untuk bisa masuk ke ruang dokter itu bisa, Bu. Jadi bukan nggak bisa, makanya seperti itu. Atau lagi ada seminar-seminar, dokter lagi seminar, kan biasa agak santai, kita buka aja stand di depan, itu juga bisa jualan. Kan nggak sulit, Bu. Ya kan dokter juga perlu ilmu kan, kadang-kadang mereka perlu update ilmu. Jadi mendingan tuh taruh aja depan, atau kita kerjasama dengan orang yang farmasi gitu ya, yang suka masuk ke sana, kita deketin dia, kita minta tolong, kan bisa juga sama kan. Atau gue nebeng sama lu ya, pas lu masuk gue nebeng, kan bisa juga kan. Yang penting jalin hubungannya dulu sih, Bu, yang paling penting. Dulu ada satu cerita yang menarik, cara yang paling gampang adalah Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Jalin ke kantin. Karena kalau di kantin, ketika ngobrol di kantin, kita bisa nanya sama ibu kantin, kira-kira bilang, Bu, saya jual mobil, kira-kira siapa ya kalau dokter mau deketinnya gimana? Biasanya mereka cerita, sama farmasi biasanya begitu. Dokter kan bukan berarti dia nggak akan makan siang. Dokter kan bukan berarti dia nggak sholat. Betul dong, Bu? Jadi artinya, bagaimana caranya, kita kalau masuk pada saat lagi sholat, pasti kan nggak bisa ganggu dia lagi sibuk, ya kan? Lagi makan siang juga sibuk. Jadi bisa, kapan? Pada saat dia lagi selesai. Sudah selesai, kita deketin kan bisa. Kita ajak ngobrol, tanya tentang yang si orang-orang yang farmasi. Nah, dari situ kita bisa dapat informasi banyak sih, Bu. Iya. Atau dia bisa nanti nongkrong di rumah sakit nih, mengamati. Nongkrong rumah sakit, ngamatinnya duduk dulu, ngamatin dulu, baru bisa ngomong. Betul. Oke, dengan Ilham berarti sudah dijawab gitu ya sama Oh, cuma itu dong pertanyaannya? Iya. Sederhana banget ya? Iya. Oke. Nah, sekarang tinggal dicoba nih dengan sahabat sales Ilham nih gitu ya. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan dengan Coach Arif, boleh dicoba dulu gitu ya. Nah, nanti kalau memang berhasil, ya oke lah, kita makan-makan gitu ya Coach Arif. Ya enggak lah, penting buat hidupannya dia dulu ya. Yang punya mobil dulu, jangan jualan mobil nggak punya mobil kan. Betul. Itu dulu. Setuju. Nah, kalau ada sahabat sales yang mau belajar tentang selling atau bisa masuk ke pastiprestasi.com atau sebentar lagi ada Sales University yang akan disahkan oleh Pedanka. Dan nanti bisa dapat sertifikasi untuk menjadi seorang sales profesional dengan tempat kami, gitu, Bu. Oke, jadi ini ada sekolah salesnya ya? Ada sekolah salesnya. Oke. Itu aja? Ya, itu aja. So, kalau buat corporate mengundang kami, bisa masuk ke corporaconsulting.com. Nanti di sana bisa kontak ke tim kami akan bisa siap membantu Anda. Saya Coach Antoni Sarif dan saya Melani. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam perform. Bye-bye. Bye.